Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan kembali lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha jilid yang pertama. Kita masih di pelajaran ke-8 ya. Dimana pelajaran ini secara teori kemarin sudah kita bahas ya, kaidah-kaidah apa saja yang kita pelajari di pelajaran kali ini. Tinggal latihannya yang belum kita selesaikan ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua latihan ya, latihan pertama dan latihan yang kedua, dan sekarang insya Allah kita masuk ke latihan yang ketiga ya. Latihan yang ketiga. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu perintahnya ya, perintah yang ada di sini ya. Baik, latihan yang ketiga teman-teman bisa buka halaman 43 buat yang pegang kitabnya ya, bisa dibuka halaman 43 ya. Baik, sini dijelaskan ya untuk perintahnya. Iqra'il misala al-atiya summa hawwilil jumalal atiyata mislahu ya. Iqra, bacalah ya, iqra artinya bacalah, ini kata perintah ya. Kemudian al misala, misal artinya misal ya, contoh. Contoh atau misal itu berasal dari bahasa Arab. Jadi bacalah misal atau bacalah contoh al-atiyah. Al-atiyah artinya berikut ini ya, al-atiyah artinya berikut ini. Jadi bacalah misal atau contoh berikut ini ya. Summa, summa artinya kemudian ya, summa artinya kemudian. Hawil, hawil artinya ubahlah ya, hawil artinya ubahlah. Ini dua-duanya kata perintah ya. Iqra kata perintah artinya bacalah, hawil artinya ubahlah. Nah, ini juga sama kata perintah. Al-jumala ya, al-jumala ini adalah bentuk jamak dari al-jumlah. Al-jumlah artinya kalimat, al-jumala artinya kalimat-kalimat ya. Jadi ubahlah kalimat-kalimat ya. Al-atiyata artinya sama seperti al-atiyah ya. Al-atiyah ini bentuk mudzakarnya, al-atiyata bentuk muannasnya ya. Tadi al-atiyah artinya apa? Berikut ini ya. Ini juga sama ya. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini mislahu, sepertinya. Nyanya ini kembali kemana? Nyanya ini kembali ke misal, contoh. Jadi seperti contoh ya. Nah, kalau mau diterjemahkan bebasnya begini, bacalah contoh berikut ini, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut sepertinya. Nah, seperti contoh maksudnya. Nah, jadi di sini penulis membawakan satu contoh ya sebagai acuan. Nanti kita disuruh mengubah kalimat-kalimat ini ada berapa nih? Ada 10 ya.
ada 10 kalimat diubah persis seperti contoh. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya seperti apa. Misalun, contohnya hada kitabun, ini buku. Ya, hada kitabun artinya ini buku. Nah, sekarang kita ubah bukunya yang tadinya nggak ada alif lamnya. Nah, sekarang kita kasih alif lam, teman-teman. Ya, kemarin udah kita jelaskan ya perbedaan hada kitabun dengan hadal kitabu itu apa. Ya, kalau hada kitabun artinya buku, ini buku gitu ya, ini buku. Kalau dikasih alif lam, hadal kitabu artinya jadi dibalik, buku ini. Nah, gitu, jadi kalimatnya nggak sempurna. Ya, kalau nggak ada alif lamnya, kalimatnya sempurna, teman-teman. Hada kitabun, ini buku, sempurna kalimatnya ya. Tapi kalau dikasih alif lam, hadal kitabu, buku ini kenapa? Nah, jadi kalimatnya menggantung, nggak sempurna. Ya, sehingga membutuhkan kalimat lagi setelahnya supaya bisa jadi sempurna. Hadal kitabu li Muhammadin. Nah, buku ini milik Muhammad. Jadi dibalik ya, teman-teman ya. Artinya buku ini disebut duluan. Buku, baru kata tunjuknya. Ini milik Muhammad, gitu cara nerjemahinnya. Ya, enggak seperti yang pertama. Ya, kalau yang pertama tanpa alif lam, cara menerjemahkannya itu berurutan. Hada kitabun, ini buku. Nah, gitu. Ini kalau bukunya tanpa alif lam. Nah, kalau bukunya dikasih alif lam, cara penerjemahannya dibalik. Buku disebut duluan, kata tunjuknya disebut belakangan. Buku ini, begitu cara nerjemahinnya ya. Buku ini li Muhammadin, milik Muhammad. Ya. Jadi di sini meskipun katanya sama-sama buku ya, tapi posisi dia berbeda. Ya. Kalau di kalimat pertama hada kitabun, ini susunan kalimat apa nih? Mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Ya, ini apa ya? Ini buku. Buku posisinya menjadi khobar di sini. Nah, kalau di kalimat kedua kira-kira posisinya apa nih? Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, kalau kita katakan ini khobar nggak mungkin ya. Nggak mungkin ini khobar. Ya, kita udah pernah bahas khobar itu dia nakiroh kayak gini ya, nggak beralif lam ya. Nah, kalau ada kata yang beralif lam setelah kata tunjuk, kemarin udah kita jelaskan posisinya apa namanya? Badal. Ya, namanya badal. Jadi hada al-kitabu ini posisinya badal. Nah, khobarnya ini li Muhammadin. Ya, kemarin udah kita jelaskan namanya khobar syibuhul jumlah. Ya, khobar yang terdiri dari jar majrur. Ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin kemarin nggak hadir, ya bisa disimak rekamannya ya. Tapi saya insya Allah husnuzon nih teman-teman, kemarin murojaah ya, karena link video rekamannya udah saya share kalau nggak salah ya kemarin tuh. Malah 2 pekan yang lalu, pekan kemarin kita libur kan, 2 pekan yang lalu ya udah saya share tuh. Nah, teman-teman bisa simak di situ apa yang dimaksud dengan khobar syibuhul jumlah. Ya, jadi intinya di sini gimana cara menyelesaikannya? Tinggal dikasih alif lam, teman-teman. Ya, hada kitabun, khobarnya dikasih alif lam. Ketika khobar dikasih alif lam, dia akan berubah posisinya menjadi badal. Ya, hadal kitabu, ya buku ini. Nah, sampai sini masih gantung. Kenapa masih gantung? Karena belum ada khobarnya. Nah, ingat ya, sesuatu ada mubtada tanpa khobar itu nggak akan bisa sempurna. Hadal kitabu,
buku ini kenapa butuh khobar? Ini khobarnya, li Muhammadin. Ya, buku ini punya Muhammad. Nah, kan selesai ya. Kita nggak menunggu-nunggu lagi ketika sudah didatangkan khobar. Nah, cuma khobar yang ini beda sama khobar yang itu. Ya, ini udah kita jelaskan kemarin. Oke, paham ya teman-teman ya? Tinggal dikasih alif lam aja. Ya, tinggal dikasih alif lam dan terjemahannya harus dibalik. Buku ini gitu ya. Jangan diterjemahkan berurutan. Ini buku milik Muhammad, kurang enak ya. Kurang enak kita dengarnya ya. Buku ini milik Muhammad. Nah, ini baru enak tuh kan. Jadi dibalik. Ya. Paham ya teman-teman ya perbedaan antara hadza kitabun dengan hadzal kitabu. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Sini ya. Nah, ini ada berapa nih yang teman-teman ikhwan ya? Teman-teman ikhwan, oke, ada beberapa orang nih ya, bisa kita tes ya. Baik, Pak Aditya bisa open mic ya Ustaz. ya. Coba nomor 1 Hadza dibaca dulu soalnya baru nanti dijawab ya. Nah, ya silahkan. Hadza tabibun. Artinya apa? Ini dokter. Ini Dokter. dokter. Oke, sekarang kerjakan kayak tadi. Kasih alif lam. Ya. Hadzal tabibu min apa? Minal apa ini? Hindi. Ulang lagi. Hadzal tabibu minal Hindi. Bukan hadal. Hadzat tabibu. Dia alif lamnya Iya. syamsiah ya. Iya betul. Hadzat tabibu minal Hindi. Iya, betul. Hadzat tabibu minal Hindi. Artinya apa? Dokter ini dari Hindi, dari India. India ya. Betul ya, nerjemahinnya dibalik jadinya dokter ini gitu ya. Kalau yang pertama tadi ini dokter gitu ya. Ini dokter. Nah, ketika di dokter dikasih alif lam, ini hati-hati ketika kita memberikan alif lam pada suatu kata. Yang pertama harus kita perhatikan ini huruf pertamanya syamsiah atau qamariyah. Iya, betul. Nah, ini tadi salahnya di sini. Jadi bukan hadzal tabibu, tapi yang betul hadzal tabibu minal Hindi. Iya, dokter ini dari India. Barakallahu fiik. Udah betul. Lanjut berikutnya. Pak Arif Maulana. Bisa open mic? Hazihi sayyaratu. Ulang lagi. Ada yang salah nih. Hazihi sayyaratu. Nah, soalnya dulu dibaca. Ini soalnya dulu nih dibaca. Tanpa Oh, alif iya, iya. lam. Oh iya ya Ustaz. Hazihi sayyaratu. Saya rotun. Nah, kalau nggak ada alnya Sayyaratu. tanwin dong. Oh iya. Hazihi sayyaratun. Iya, hadihi sayyarotun. Tanwinnya artinya apa? Ini mobil. Ini mobil, oke. Sekarang kasih alif lam. Hazihi sayyaratu. Hazihi sayyaratu lil mudiri. Lil mudiri. Lil mudiri. Iya, artinya Mobil ini milik kepala sekolah. mobil ini milik kepala sekolah. Betul, masya Allah, mumtaz ya. Jadi bukan ini mobil milik kepala sekolah, bukan gitu ya, tapi dibalik. Mobil ini milik kepala sekolah. Oke, masya Allah. Lanjut berikutnya. Caesar Fadabi, tafadhol, bisa open mic. Zalika waladun. Artinya apa? Itu anak kecil. Itu anak kecil ya. Zalikal waladu binul mudarrisu. Mudarrisi. Mudarrisi. Kasroh. Kenapa di Ya, kasroh? ya. Khobar ya Ustaz ya. Bukan. Khobar ya. Bukan. Ada yang tahu Oh, teman-teman kenapa di kasroh?
Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Mudarrisi di kasroh, wajib di kasroh. Kalau mudarrisu salah, yang betul mudarrisi. Ada yang tahu alasannya? Mudhof ilaih, Ustaz. Apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, betul ya. Iya. Mudhof ilaih. Coba ulang lagi sekali lagi. Zalikal waladu ben Zalikal waladu benul mudarrisi. Betul ya. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Ya, kalau dipisah dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Nah, gitu kalau membacanya dipisah ya. Oke, apa artinya nih? Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak kecil itu anaknya guru itu. Anak kecil itu adalah putranya Adalah, guru. oh ya, putranya guru. Nah, ibnu ini khusus anak laki-laki ya. Iya. Nah, khusus buat anak laki-laki. Thayyib, barakallahu fiik. Berikutnya siapa nih? Pak Fuad. Pak Fuad bisa open mic? Ini mic-nya terbuka tertutup gitu ya. Kayaknya ada error nih. Oke, nggak apa-apa. Udah bisa belum? Oke, kita skip ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa nanti ngomong aja. Oh, bisa. Masya Allah. Yuk. Apa tadi? Tilka saatun. Iya, tilka saatun. Artinya apa? Itu jam tangan. Itu jam. Nah, boleh jam tangan, boleh jam apa aja ya. Itu jam. Oke. Sekarang dikasih alif lam. Tilka saatu min Swiss Swisro. Min Swisro. Tilka saatu min Swisro. Iya. Artinya apa tuh? Jam tangan itu dari Swiss. Nah, Swisro ini Switzerland ya, Swiss ya. Nama negara ini. Swisro. Kenapa nggak min Swissri? Kan ada min di sini. Karena ada alif, Ustaz, nggak bisa. Huruf terakhirnya alif. Karena huruf terakhirnya alif dan huruf alif tidak menerima harokat. Tidak menerima harokat ya. Berarti huruf terakhirnya apa ya? Harokat terakhirnya apa ini? Min Swisro. Huruf harokat terakhirnya apa? Nah, siapa yang tahu harokat terakhir dari kata ini? Min Kasroh, Ustaz. Swisro. Harokat terakhirnya apa? Kasroh. Kasroh. Mana kasrohnya? Nggak boleh dimunculkan. Nah, kasroh muqaddaroh. Oh iya, kasroh Ya. muqaddaroh. Namanya kemarin udah kita bahas ya. Kasroh muqaddaroh, kasrohnya tidak boleh bukan tidak boleh, nggak bisa. Ya, tidak akan bisa. Ya, mau dipaksakan kayak apa, nggak akan bisa. Kalau mau kita ngotot min Swiss roi, masa begitu ya? Itu jadi bukan alif, jadinya hamzah. Ya, itu penghalang si kasroh itu tidak bisa muncul. Ya. Jadi kita katakan akhirnya tetap kasroh, tapi kasrohnya tidak bisa dinampakkan. Ya, mustahil untuk bisa nampak. Sehingga dikatakan kasroh apa namanya? Kasroh muqaddaroh. Baik, lanjut. Berikutnya. Oke, balik lagi nih Pak Aditya, silahkan. Hadza baitun. Bertanwin apa enggak? Tanwin. Bertanwin. Kenapa dikasih tanwin?
Hadza baitun. Nah, kenapa antum kasih Nggak ada tanwin? alif lamnya. Karena tidak ada alif lam. Masya Allah, mantap. Karena tidak ada alif lamnya. Hadza baitun. Artinya apa? Ini rumah. Ini rumah. Oke, sekarang kasih alif lam di sini. Hadzal baitu lil muhandisi. Betul. Hadzal baitu lil muhandisi. Artinya Rumah ini milik muhandisi itu dosen itu. bukan. Insinyur. Insinyur. Nah, Rumah ini milik insinyur. Iya, betul. Muhandis artinya Iya. insinyur, ya. Betul. Hadal baitu lil muhandisi. Rumah ini milik insinyur. Oke, lanjut. Pak Arif. Haza qalamun. Iya, artinya? Ini pulpen. Iya. Hazal qalamu li Abbasin. Iya. Masya Allah, mantap. Artinya? Pulpen ini milik Abbas. Abbas, pakai tasdid. Abbas. Iya, betul, ya. Masya Allah, mantap. Lanjut. Caesar Fadabi, silahkan. Bisa open mic. Caesar Fadabi, silahkan. Dzalika rajulun. Mm-mm. Dzalikal rajulu Apa nih? dzalikal rajulu Muadzin, muadzin. muadzina, muadzini, muadzinu. Mana yang bener? Nah, ini harokat akhirnya harus hidup nih. Ayo. Dzalikar rajulu muadzinu, muadzina, muadzini. Nah, mana yang benar? Atau salah semua? Apa benar semua ini? Kalau benar semua nggak mungkin ya. Kalau benar semua nggak mungkin ya. Mana yang benar? Muadzinu, muadzini, muadzina. Muazzini Ustaz ya. Muadzini. Muazzini. Iya. Dzalikar rajulu, Dzalikar laki-laki itu. Assalamualaikum. Oh, ada yang baru masuk. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam. Bagus. Ya, ahlan wa sahlan. Oke. Dzalikar rajulu, laki-laki itu. Siapa laki-laki itu? Ini kan masih gantung ya? Iya. Berarti butuh apa nih? Butuh khobar. Untuk khabar ya berarti. Berarti si Muazzinu. muadzin ini khobar dia. Muazzin. Khobar harus, ingat ya, khobar harus apa? Dhamma. Harus marfu'. Marfu. Khobar harus marfu. Berarti muadzinun. Itu salah semua tadi ya. Muadzinu, muadzini, muadzina, salah semua. Enggak pakai alif lam, berarti dia harus tanwin ya. Jadi yang betul muadzinun. Muadzinun. Jadi kita harus tahu posisi kata ini sebagai apa. Laki-laki itu butuh informasi nih, ya kan? Laki-laki itu kenapa dia? Kalau sampai sini doang, kalimatnya jadi gantung. Butuh kalimat yang melengkapi. Nah, kalimat pelengkap inilah namanya khobar. Ya, khobar itu harus marfu. Kalau kita paham itu, kita bisa nentuin harokatnya. Ini muadzini, muadzina, apa muadzinu atau ditanwin. Ya, muadzinun yang betul itu ya. Coba diulang lagi. Dzalikal rajulu. Dalikar pakai apa namanya? Syamsiyah ya. Langsung Oh iya, masuk ke ro. syamsiyah. Dzalikar rajulu muadzinun. Muadzinun, iya. Artinya Lelaki itu adalah seorang muazzin, muadzin, ya, orang yang mengumandangkan azan, ya. memandangkan azan. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Pak Fuad. Hadza mindilun. Oh, yang mana nih? Yang nomor 8. Oh, nomor 8 Ustaz. Mm-mm. Hadhihi baidatu.
Hadhihi baydotun. Baydotun apa baydotu? Baydotun. Petanwin. Tanwin. Tanwin. Kenapa tanwin? Karena marfu. Nah, iya marfu memang. Kenapa ditanwin? Kak jawabnya karena nggak ada alif lam, gitu ya. Iya, nggak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam. Ingat-ingat, Tidak. kalau nggak ada alif lam berarti dia ditanwin. Nah, hadhihi baydotun artinya apa? Ini Baydotun. Siapa yang tahu apa artinya baydotun? Ada yang tahu teman-teman? Baydotun apa artinya? Baydotun itu artinya telur. Wah, ini ini telur, Ustaz. ini gimana nih? Jangan nggak murojaah ya, harus murojaah. Hilang semua Ustaz. kalau nggak murojaah. Yang baru-baru lupa, Ustaz. Yang baru-baru lupa ya. Yang baru lupa gimana yang lama ya? Ini kemarin kita pelajari di pelajaran 6. Ya, baydotun nanti diulang-ulang lagi ya. Baydotun ingat-ingat artinya telur. Ya, telur. Baydotun artinya telur. Hadhihi baydotun, ini telur. Oke, sekarang baydotunnya kasih alif lam. Gimana jadinya? Hadhil baydotu kabiratun. Betul. Ya, hadhil baydatu kabiratun. Artinya Telur ini besar. telur ini besar. Ya, Masya Allah, mumtaz. Ya. Berikutnya, nah ini yang baru datang nih, Pak Bagus Suniardi, silahkan. Bisa open mic? Nah, Ustaz. Nomor 9, silahkan. Antum boleh baca. Ada mindilun. Ada Mindilun. mindilun. Oke, artinya apa? Oh, Ustaz. Mindilun apa? Mindilun artinya sapu tangan. Tangan lupa. Mindilun artinya sapu tangan. Nah, hada mindilun artinya apa? Hada Sapu tangan. mindilun. Iya, ini sapu tangan. Ya. Oke, sekarang mindilunnya dikasih alif lam. Nah, jadinya gimana? Alif lam. Dikasih al. Mindilunnya ini dikasih al. Ada min. Ada. Hadzal. Azal. Nah, Mindilu. hadzal mindilu. Sekarang baca yang ininya nih. Hadzal mindilu. Sampingnya nih. Wasikhun. Nah, maksudnya begitu. Tadi antum gabung di tengah ya, jadi nggak lihat contohnya. Nah, Ustaz. Gabungnya udah di sini-sini, jadi ini kayaknya suruh ngapain, nggak tahu perintahnya kan? Ya, jadi ini kan mubtada khobar, hada mindilun. Ya, mindilunnya ini khobarnya dikasih alif lam, jadi hadzal mindilu wasikhun. Oke, hada mindilun artinya ini sapu tangan. Kalau dikasih alif lam, artinya jadi apa? Dibalik. Sapu tangan ini, nah gitu ya. Kalau dikasih alif lam, artinya jadi terbalik. Sapu tangan ini kenapa? Wasihun. Nah, wasihun artinya apa? Kotor. Wasihun artinya kotor. Nah, ini kosakata lama nih teman-teman. Ini wajib dihafalin ya. Ya, wajib dihafal ya. Karena ini kosakata ini akan terus muncul. Ya. Kosakata yang udah dipelajari itu akan terus muncul sampai akhir kitab. Oke, lanjut. Berikutnya Pak Aditya, balik lagi, silakan. Ya. Hadhihi haqibatun. Iya. Hadihi haqibatun. Artinya apa? Ini koper. Ini koper. Iya, boleh koper, boleh juga tas. Sama ya. Nah, sekarang kasih alif lam di sini. Hadhil hakibatu
hakibatu lil mudarisi. Lil mudarrisi. Ya, hadhil haqibatu Hakibatu lil mudarrisi. Artinya koper ini milik apa mudarris? aneh. Sebentar, mudaris itu pengajar, Iya, guru. guru. Jadi artinya Koper ini milik guru. nah gitu ya. Koper ini atau tas ini Tas ini milik guru. milik guru. Li artinya milik ya. Lil mudarrisi, milik guru. Oke. Ini sepertinya pengerjaannya teman-teman udah pada paham. Cuma kendalanya rata-rata di mufrodat. Nih ya. Ini mufrodatnya awas, gak boleh hilang ya. Mufrodat itu modal kita nyusun kalimat. Ya, modal kita itu. Kalau kita kehilangan modal, bangkrut kita ya. Kehilangan modal, kita nggak bisa nyusun kalimat kalau nggak hafal kosakatanya. Di kosakata dihafalin tuh wajib ya. Kalau mau bisa bahasa apapun wajib menghafal kosakata ya. Oke, lanjut ya. Ini paham gak nih teman-teman latihan ketiga? Paham ya? Insyaallah. Intinya di sini kita cuma disuruh ngasih alif lam pada khobar. Ya, hada kitabun. Ini buku. Bukunya ini kan jadi khobar. Kita disuruh kasih alif lam aja. Hadal kitabu, cuma konsekuensinya kalau dikasih alif lam kalimatnya jadi tidak sempurna. Ya. Hadal kitabu, buku ini kenapa? Ya, butuh khobar ya. Karena ini sekarang bukan khobar lagi. Kalau udah dikasih alif lam, berarti status dia sekarang bukan khobar lagi. Dia statusnya sekarang jadi badal. Nah, kalau ada kalimat nggak ada khobarnya kan gantung dia, butuh khobar lagi. Nah, ini khobarnya li Muhammadin. Ini yang di belakang-belakang ini jadi khobar semua nih teman-teman. Ya. Ini jadi khobar semua. Ada yang khobar mufrad yang dia bertanwin biasa, ada yang khobar syibhul jumlah yang kayak kemarin kita jelaskan. Ya. Dia itu jar majrur ya. Seperti ini. Lil mudarrisi ini jar majrur nih. Li Abbasin min Swisro ini jar majrur semua. Adapun yang ini khobar biasa, muadzinun kabiratun yang ada domatainnya yang marfu itu ya. Nah, itu khobar biasa. Kemarin kita jelaskan, ya mudah-mudahan masih pada ingat ya. Bahwa khobar itu yang sudah kita pelajari ada dua macam. Ya, masih ingat nggak? Ada dua macam. Yang pertama namanya khobar mufrad. Khobar mufrad itu yang dia cuma satu kata begini. Ya, dia cuma satu kata. Ya, contohnya al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, hadzalika rajulu muadzinun. Nah, ini cuma satu kata doang. Hadhil baydatu kabiratun ya. Telur ini kenapa? Besar. Jadi khobarnya itu cuma satu kata. Ya, cuma satu kata. Besar. Muazin, kotor gitu. Nah, kalau khobarnya lebih dari satu kata, ya seperti ini contohnya ada huruf jar. Pulpen ini kenapa? Pulpen ini milik Abbas. Ada dua kata ya. Milik Abbas. Milik Abbas ini khobar. Nah, namanya khobar jar khobar syibhul jumlah. Ya, khobar syibhul jumlah terdiri dari jar majrur. Kayak gini juga sama nih. Jam itu kan nggak bisa kita katakan jam itu Swiss. Salah lah. Jam itu dari Swiss. Nah, harus ditambahkan min di sini. Nah, berarti khobarnya bukan khobar mufrad lagi. Namanya khobar syibhul jumlah. Ya. Nah, ini mudah-mudahan nyangkut lagi nih. Udah kelamaan kita nggak halakoh jadi pada hilang nih ya. Oke. Saya rasa nih udah paham teman-teman latihan yang ketiga. Ya, kita lanjut masuk ke latihan yang keempat. Kalau misalnya ada yang nggak difahami, boleh langsung tanya aja ya. Ya, boleh langsung tanya langsung atau via chat juga nggak masalah. Di sini kan ada fitur chatnya nih. Mungkin barangkali teman-teman yang akhwat pengen nanya bisa gunakan fitur chatnya ya. Oke, kita lanjut.
Masuk latihan yang keempat. Latihan yang keempat, iqra'il misala. Ini kayak tadi perintahnya ya. Iqra', bacalah. Al misala al atiya. Ini persis kayak tadi nih perintahnya. Contoh berikut ini. Nah, bacalah contoh berikut ini. Summa. Nah, tadi summa apa artinya? Kemudian. Ya, kemudian. Summa artinya kemudian. Nah, kalau kita nemui kata summa di Al-Qur'an, ya summa latus alunna yauma idzin anin naim, ya kan? Summa radadnahu asfala safilin. Summa di situ artinya kemudian. Ya. Nah, ini dicatat. Beda dengan kalau sa-nya di fathah, sama. Kalau sama artinya di sana. Sama artinya di sana, summa artinya kemudian. Sa-nya di dhammah. Oke, lanjut. Kawin, nunnya disukun. Kawin, buatlah. Kawin artinya buatlah. As'ilatan, as'ilatan artinya pertanyaan-pertanyaan. As'ilah ini bentuk jamak dari su'al. Nah, su'al artinya soal. Soal udah jadi bahasa Indonesia, pertanyaan. Jadi kita disuruh membuat pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Wa ajwibatan. Nah, ajwibah jamak dari jawab ya. Jawaban-jawaban artinya. Mitslahu sepertinya, maksudnya seperti contoh. Oke, jadi terjemah bebasnya bagaimana nih? Bacalah contoh berikut ini, gitu ya. Kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban semisalnya, semisal contoh. Jadi seperti yang dijelaskan pada contoh. Nah, ini kayaknya cukup menantang nih ya. Kalau tadi di latihan sebelumnya kita suruh jawab doang. Sekarang kita disuruh dua. Pertama, buat pertanyaan. Kemudian buat jawabannya. Jadi ada dua kali nih, dua kali kerja ya. Baik, di sini saya akan contohkan biar teman-teman nanti paham cara bikin kalimatnya kayak mana. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada gambar buku. Ya, di sini ada gambar buku. Baik. Jadi di sini ceritanya saya mau nanya. Ya, buku siapa ini? Nah, gitu. Jadi misalnya saya nemu buku, ya, ngelihat buku di atas meja. Kemudian saya ambil, saya tanya kepada orang-orang, buku siapa ini? Ini bentuknya apa? Pertanyaan ya. Ini bentuknya pertanyaan. Nah, jadi kita disuruh buat pertanyaannya tuh kayak mana dalam bahasa Arab. Kalau kita mau nanya buku siapa ini, bahasa Arabnya apa? Nah, begitu juga ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa latihan ya. Pulpen. Nah, berarti pertanyaannya gimana? Pulpen siapa ini? Kunci. Kunci siapa ini, tapi pakai bahasa Arab. Nah, sekarang kita lihat cara nerjemahkan ke bahasa Arabnya bagaimana. Ya. Kalau kita mau nanya buku siapa ini, bahasa Arabnya seperti ini, teman-teman. Liman hadzal kitabu. Ya, liman artinya milik siapa. Hadzal kitabu, buku ini. Pakai alif lam bukunya. Ya, jangan liman hadza kitabun. Salah. Kalau tidak dikasih alif lam salah. Ini udah dikasih contoh, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal hafalin aja pola kalimatnya kayak mana. Ya, kalau kita mau buat kalimat dalam bahasa Arab, ya, mulai dari sini aja dulu nggak apa-apa. Nih polanya udah dikasih tahu sama penulis kayak gini. Kita cuma tinggal ngikuti aja. Ya, liman hadzal kitabu. Ya, ingat ya, liman hadza. Kalau bendanya mudzakkar pakai hadza. Ya, awas hati-hati. Nanti kalau ada benda yang muannas jangan pakai hadza ya. Tapi hadhihi. Ya. Liman hadhihi apa misalnya di sini? Ya. Misalnya bukan buku. Ya, misalnya yang dia itu muannas, sa'ah misalnya, jam.
Liman hadhihi sa'atu. Nah, begitu pakainya hadhihi. Jadi tergantung bendanya ini mudzakkar atau muannas. Jadi sebelum nanya kita harus tahu, nah ini gendernya apa, si benda ini gendernya apa, apakah dia bergender laki-laki ataukah bergender perempuan. Nah, buku ini laki-laki mudzakkar ya. Nah, ini untuk membedakan gender pada suatu kata atau benda udah pernah kita bahas di pelajaran 6 dulu. Tinggal antum murojaah ya. Pokoknya kalau murojaah lancar lah belajarnya ya. Ini kalau nggak murojaah tersendat-sendat kayak gini. Oke, jadi yang pertama kali antum harus tahu ini jenisnya apa, mudzakkar apa muannas. Nah, kalau mudzakkar nanyanya seperti ini, liman hadzal kitabu. Ya, buku siapa ini? Ini baru pertanyaan, sekarang kita jawab. Pemiliknya ini yang ada di dalam kurung, teman-teman. Ya, pemiliknya si Muhammad. Oke, sekarang kita akan buat kalimat ya. Buku ini milik Muhammad. Nah, gitu ya, sesuai pemiliknya ada di dalam kurung. Ya. Buku ini milik Muhammad. Ya. Gimana bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya seperti ini. Hadzal kitabu li Muhammadin. Muhammadnya di kasroh karena ada huruf jar. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Paham ya teman-teman ya? Oke, saya contohkan satu lagi deh yang ini. Yang gambar pulpen. Nah, ini ada gambar pulpen. Antum harus tahu kosakatanya ini kan? Nah, ini banyak tuh kosakatanya. Ayo. Kalau nggak hafal repot kan? Nah, makanya saya selalu wanti-wanti setiap pertemuan wajib menghafal kosakata. Minimal kosakata yang udah dipelajari. Ya. Kayak ini kan pulpen, kolamun ya. Pulpen bahasa Arabnya kolamun. Nah, sekarang kita mau nanya. Pulpen siapa ini? Nah, pulpen siapa ini? Gimana cara nanyanya dalam bahasa Arab? Nah, ini ikuti ini aja. Tinggal ganti al-kitabunya jadi al-qolamu gitu kan. Nah, sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Liman hadzal qolamu. Gitu ya. Liman hadzal qolamu. Nah, pulpen siapa ini? Nah, di sini ada jawabannya, teman-teman. Oh, ini punya si Abbas. Ya. Di dalam kurung ini ada jawabannya. Ini punya si Abbas. Tinggal kita nyusun kalimatnya. Pulpen ini milik Abbas. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Ikuti polanya kayak di atas ya. Seperti contoh. Hadzal qalamu li Abbasin. Sama kayak yang di atas. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, tapi karena di sini pemiliknya si Abbas dan bendanya adalah pulpen, maka kalimatnya harus diganti. Hadzal qalamu li Abbasin. Wadih, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes lagi ya. Baik. Pak Aditya, silahkan. Nomor 2. Ya, Tat. Liman hadzal miftahun liman hadzal miftahu. Miftahu atau miftahun? Miftahu. Betul. Liman hadzal miftahu, ya. Hadzal miftahu li aliyin. Masya Allah, mumtaz, mantap. Hadzal miftahu li aliyin. Nah, di kasroh ya. Udah paham berarti antum ya. Nah, nanti kalau ngomong sama orang Arab itu disukun ya. Kalau ngomong, kalau dalam pembicaraan itu disukun. Liman hadzal miftah, gitu ngomongnya. Ketika ngomong itu disukun. Hadzal miftah li Ali. Nah, lebih enak kalau ngomong ya. Kalau ngobrol itu nggak perlu mikirin harokat akhir. Nah, kalau dalam membaca seperti ini, apalagi dalam dars seperti ini, ini wajib dibaca harokat akhirnya biar tahu ya. Oke, mumtaz, barakallahu fiik. Udah mantap. Lanjut berikutnya. Pak Arif Maulana, silahkan nomor 3. Yuk.
Liman hadhihi sayyaratu. Mm-mm. Jawabannya Ustaz. Jawabannya sekarang. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, masya Allah, mantap ya. Ini meskipun mikir dulu kan, tapi betul ya. Meskipun agak lama nih kan jawabnya, tapi udah betul insya Allah ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Liman hadhihi sayyaratu. Coba diterjemahin. Mobil siapa ini? Iya. Mobil ini milik kepala sekolah. Iya, gitu ya. Dikasih alif lam ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Oke, berikutnya, masya Allah, mumtaz. Sesuai urutan ya, sesuai urutan abjad yang ada di sini. Pak Bagus Yuniardi, silahkan, bisa open mic. Oke, ini sapi sekarang. Ayo, coba ditanya, sapi siapa ini gitu? Milik siapa sapi ini? Liman hadhil baqaratu. Betul. Liman hadhil baqaratu. Jawabnya Hadhil baqaratul fallah. nah, ada li-nya. Li-nya jangan lupa. Hadhil baqaratul lil fallah. Fallahi. Nah, kasrah ya. Fallahi. Kalau ada li harus kasrah. Kayak ini li Muhammadin ya kan, kasrah karena ada li-nya. Nah, coba ulang lagi. Hadhil Baqaratul lil fallahi. Nah, gitu ya. Coba diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Sapi siapa ini? Punya siapa Ini sapi ini gitu ya. Milik siapa sapi ini? Milik siapa sapi ini? Hmm. Sapi ini milik fallah. Apa fallah? Fallah ya. Al-fallah apa? Al-fallah bisa diartikan petani, bisa juga diartikan peternak. Nah, tinggal mana yang lebih cocok nih. Kalau sapi kayaknya peternak ya, lebih cocok ya. Sama aja, al-fallah yaitu artinya petani atau peternak. Ya. Wajib ada li-nya ya. Li itu kan artinya milik. Nah, tadi antum nggak baca li, nggak, berarti artinya jadi aneh nanti. Hadhil baqaratu al-fallah gitu. Nggak ada miliknya nanti. Sapi ini adalah petani, nanti begitu ya. Sapi ini adalah petani. Kalau dikasih milik, sapi ini adalah milik petani. Nah, satu huruf hilang, itu lain artinya. Ya, itulah sensitifnya bahasa Arab ya. Hilang satu huruf, lain artinya. Baik, hilang kepemilikan malah ya, hilang kepemilikan. Oke, barakallahu fiik. Berikutnya Kaisar Fadabi, silahkan. Liman hadhil haqibati. Ini tas ya Ustadz ya? Iya, tas. Tas ya. Ya, liman hadhil haqibati. Haqibatu. Oh iya, haqibatu. Liman hadhil haqibatu. Hadzal Hadihi dong. Hadihi, jangan hada. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Oke, masya Allah, mantap ya. Liman hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ya, artinya ini tas ini kok diartiin ini tas milik siapa ya Ustaz? Milik siapa tas ini gitu. Milik siapa tas ini? Tas ini milik guru. Iya, tas ini adalah milik guru. Iya, tas adalah ini milik guru itu. Milik guru itu. Iya, betul ya. Ini harus domah ya. Tuh. Liman hadal kitabu. Di contohnya domah ya. Berarti ini juga sama. Ya. Liman hadihil haqibatu. Nah, bukan haqibati. Ngikuti contoh.
Oke, barakallahu fiik. Kayak gitu cara mengungkapkan kalimatnya dalam bahasa Arab. Tinggal dilatih lagi ya. Nanti antum ganti nih benda-bendanya, pakai benda-benda apa aja yang ada di sekitar antum. Ya, punya siapa ini? Punya siapa? Nah, itu cara mengungkapkannya, polanya udah dapat antum, tinggal dilatih aja. Oke, lanjut ya. Barakallahu fiik. Berikutnya, Pak Fuad. Silahkan. Liman hadza kursiyun. Pakai alif lam. Ini kan contohnya ada alif lamnya ya. Liman hadza. Liman hadzal kursiyu. Begitu. Liman hadzal kursiyu. Oke. Hadzal kursiyu li Ammari. Li Ammarin. Li Ammarin. Tanwin ya. Artinya Milik siapa kursi ini? Kursi ini milik Ammar. iya, masya Allah, lancar ya. Liman hadzal kursiyu li Ammarin. Oke. Lanjut. Wah, ini cukup mantap nih, cukup menantang nih ya, nomor 7. Ayo Pak Aditya. Pak Aditya bisa open mic? Ya, bisa Ustaz. Ya, silahkan. Ini nomor 7 ya, ayam betina. Ya. Ya. Hadza dikun. Bukan. Kalau dikun itu ayam jantan. Buka lagi nih. Bintu. Nah, ayo. Apa ini? Ya. Ayam betina. Nah, ayam betina bahasa Arabnya bukan dikun. Dikun itu ayam jantan. Ya. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dajajatun. Dajajatun. Iya, betul. Dajajatun. Oh iya. Dajajatun. Berarti pakai tak marbutoh. Dajajatun muannas ya. Berarti pakainya hadhihi ya, hati-hati. Hadhihi. Nah, ayo Iya. coba. Punya siapa ayam betina ini? Yuk. Sebentar, Ustaz. Pakai liman hadhihi dajajatun. Dajajatu kan ada alif lamnya. Liman hadhihi dajajatu gitu, pakai alif lam. Oh ya. Liman hadhihi dajajatun. Liman hadhihi jadat. Liman hadhihi dajajatu. Liman hadhihid. Gitu langsung masuk. Liman hadhihi dajajatu. Iya, betul. Pertanyaannya udah betul. Sekarang dijawab. Milik siapa ini? Hadhihi li Hadhihid dajajatu. hadhihi dajajatu li bintul Li binti dong. Falahun. Karena kan ada li. li bintil falahun. Falahi. Falahi. Nah, ini udah kompleks nih, ada mudhof-mudhof ilaihnya di sini ya. Ya, masya Allah, ini terseok-seok tapi insya Allah paham ini ya. Liman hadhihi dajajatu. Liman hadhihi dajajatu. Milik siapa ayam betina ini? Ayam betina ini milik putrinya petani. Putrinya petani. Jadi ada penyandaran kata ini kan. Milik putrinya petani. Ini ada mudhof ilaih di sini. Ya. Nah, jadi begini cara nerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Ya. Hadhihi dajajatu. Ayam betina ini gitu kan. Hadhihi dajajatu li binti. Ingat, li ini beramalnya kasroh ya kan, mengkasrohkan kata setelahnya. Li bintil falahi. Falahinya jadi mudhof ilaih. Gitu ya. Ini memang harus banyak diulang ini ya. Harus banyak latihan ini biar lancar baca kitabnya. Ya, ini kan udah tulisan teks nggak ada harokatnya nih ya. Ini perlu kaidah-kaidah yang udah dijelaskan itu untuk bisa mengharokatkan dengan benar. Oke, lanjut. Berikutnya Pak Bagus, silahkan. Pak Bagus bisa open mic.
Oke, silahkan. Nah, Ustaz. Liman hadihil hadis sa hadis hadil hadis sa'ah. Iya, Liman sa'ah. hadis sa'ah. Liman hadhihi sa'atu gitu di domah ya. Oh iya Ustaz, lupa. Liman hadis sa'atu Oke. hadihil hadis hadis saat saatu Hmm, saat betul. Hadhihi sa'atu. libnil mudiri. Iya, masya Allah, mantap. Libnil Libnil mudiri ya. mudiri. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Artinya Mudiri. artinya apa nih kalimatnya yang tadi? Milik siapa jam tangan ini? Iya. Jam tangan ini milik putranya mudir. Mudir apa mudir? Mudir kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Ini sepertinya kendalanya di kosakata ini ya. Oke, nanti dihafalin lagi, dilancarin lagi ya. Oke, lanjut. Nah, Ustaz. Berikutnya, Caesar Fadabi, silahkan nomor 9. Liman hadzal baitu, Oke, milik siapa rumah ini? iya. Hadzal baitul lil tobibi, Lit. lit tobibi. Oke, Syamsiah ya, jangan lupa. Ya, Syamsiah, Syamsiah. lit tobibi. Artinya, Rumah ini milik siapa? Rumah ini milik dokter itu. iya. Betul, masya Allah, mantap. Tinggal dilancarin ya. Lanjut. Berikutnya, nah ini terakhir nih, nomor 10. Ya. Pak Fuad, silahkan. Sendok. Liman hadhil mil'aqatu Mm-mm. hadzal mil'aqatu Hadhihi dong. lit-talibi. Hadhil mil'aqatu lit-talibi. Betul ya, masya Allah, mantap. Liman hadhil mil'aqatu, hadhil mil'aqatu lit talibi. Artinya, artinya apa? Milik siapa sendok ini? Iya, Sendok ini milik murid. iya, milik Itu. siswa ya. Murid siswa. Iya, masya Allah ya. Jadi antum bisa nih, insya Allah ya teman-teman semuanya. Ketika kita mau nanya, ya milik siapa buku ini, milik siapa pulpen ini, milik siapa tas ini, pakai bahasa Arab. Dan kalau kita ditanya pakai bahasa Arab kayak gitu, insya Allah kita udah bisa jawabnya juga. Nah, tinggal pola format pertanyaan dan jawabannya ini harus bener-bener diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Pola-polanya itu udah tinggal mengkiaskan aja, tinggal ngikutin aja ya. Polanya seperti ini, antum tinggal ganti-ganti aja kosakatanya ya. Milik siapa rumah ini, milik siapa baju ini, kan nggak ada di sini baju ya kan. Nah, kita udah tahu tuh kosakatanya. Milik siapa kuda ini, hisonun ya. Milik siapa sapu tangan ini, mindilun ya. Itu tinggal dilancarin aja ya, tinggal dilancarin. Nah, ini tadi saya perhatikan teman-teman rata-rata kendala di kosakata ya. Kosakatanya ini jadi kendala berat ini. Kosakata ini kendala berat gitu. Jadi kalau kosakatanya nggak hafal, stuck, kita berhenti itu, nggak bisa kita menerjemahkan tanpa ada hafalan kosakata ya. Dicicil teman-teman ya, sehari 1, seminggu 7, itu udah insya Allah 7 mungkin nggak apa-apa, ketimbang nggak sama sekali gitu ya. 7 mungkin itu masa nggak bisa ya. Ya, sehari 1 nggak apa-apa kalau misalnya sibuk.
Oke, kita lanjut ya. Ya, ini mungkin penjelasan aja. Ya, saya akan jelaskan aja di sini untuk latihan yang kelima. Karena perintahnya itu seperti ini, ta'ammal. Ta'ammal artinya perhatikanlah. Jadi antum cuma suruh merhatiin doang. Ya. Nggak ada suruh ngerjain ya. Jadi ini latihan apa? Latihan memperhatikan gitu ya. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Saya baca dari atas dan saya akan jelaskan. Al baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Nah, perhatikan di sini teman-teman, asalnya kata ini marfu, al baitu. Ketika dimasuki huruf jar, apa yang terjadi? Dia jadi majrur. Ya, tadinya al baitu berubah menjadi fil baiti. Apapun huruf jarnya. Huruf jar udah kita pelajari, ada beberapa tuh kan. Ada fi, ada min, ada ila. Ya. Kemasukan min, majrur minal baiti. Kemasukan ila, majrur lagi ilal baiti. Oke, sekarang kita lihat ada kata dengan model yang agak sedikit berbeda. Al mustashfa. Ya, al mustashfa artinya rumah sakit. Rumah sakit ya, rumah sakit bahasa Arabnya al mustashfa, bukan baitun maridun. Nah, bukan baitun maridun ya. Kalau baitun maridun mah itu bahasa Indonesia yang di Arab-Arabkan ya, rumah sakit ya. Kenapa rumahnya itu kok bisa sakit gitu ya. Itu kayak mubtada khobar nanti jadinya ya. Al baitu maridun, rumah itu sakit. Enggak begitu. Rumah sakit bahasa Arabnya al mustashfa. Ini kosakata baru apa udah sebelumnya ya? Ya, kalaupun ini kosakata baru bisa dicatat ya teman-teman ya. Ya. Ini nggak tahu sebelumnya apa ada kalimat ini. Kayaknya enggak deh. Sebelumnya nggak pernah ada kata ini al mustashfa. Ini kayaknya kosakata baru, boleh dicatat ya. Al mustashfa artinya rumah sakit. Oke, sekarang kita lihat ketika dimasuki huruf jar. Fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Ya. Berubah nggak nih? Kalau al baitu fil baiti ini jelas berubah. Kalau ini al mustashfa, masukkan huruf jar fil mustashfa. Berubah nggak nih? Ada yang bisa jawab? Berubah nggak nih? Al mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Tetap. Hah? Berubah Ustaz, berubah. Oh, ini ada khilaf ini ya. Tapi bukan khilaf ulama ini kayaknya ya. Yang pendapat pertama ya, pendapat pertama mengatakan berubah. Nah, berubah. Pendapat kedua tadi ada yang bilang tuh nggak berubah. Nggak Ya. berubah. Nah, ini tinggal kita tarjih aja nih kan, mana yang rojih ini. Ya. Ya, mana yang benar, berubah atau tidak berubah? Ya, tergantung persepsi ya. Kalau yang dimaksud lafadznya secara penglihatan nggak berubah. Secara penglihatan ya. Al mustashfa fil mustashfa, berubahnya di mana? Ya, secara zahirnya dia terlihat tidak berubah pada lafadznya. Lafadznya nggak berubah. Tapi hakikatnya dia berubah. Ya. Berubah dari dhammah pindah ke kasroh. Sama kayak di atas al baitu ya, fil baiti. Nah, berubah dari dhammah ke kasroh. Ini juga sama, berubah dari dhammah ke kasroh. Tapi dhammah dan kasrohnya nggak kelihatan. Ya. Dhammahnya ada di atas alif ya, di sini ya. Al mustashfa, terus ada dhammah di sini, cuma nggak bisa dimunculkan karena alif tidak nerima harokat. Ya, namanya dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Fil mustashfa, ini juga sama, harokat akhirnya apa? Kasroh, sama kayak yang di atas. Fil baiti, fil mustashfa, sama. Cuma yang di atas ini fil baiti, kasrohnya kasroh zohiroh, namanya nampak. Kalau yang ini fil mustashfa, kasrohnya tidak nampak. Muqaddarah. Muqaddarah.
Minal mustashfa kasroh muqaddarah, ilal mustashfa kasroh muqaddarah. Ya. Demikian juga Amerika nih yang alifnya lempeng, kalau tadi yang alifnya bengkok. Jadi alif ada dua macam. Ada yang bentuknya bengkok kayak begini, ada yang lurus kayak gini. Ya. Kapan ditulis bengkok, kapan ditulis lempeng, ngikut aja dulu ya, kaidahnya belakangan. Ya, yang penting kita tahu mustashfa nulisnya harus bengkok alifnya. Amerika alifnya harus lurus. Nah, sementara fahami begitu dulu. Ya, karena kalau saya akan saya jelaskan kapan dia bengkok, kapan dia lurus, panjang lagi nanti pembahasannya, ya. Jadi yang penting apapun alifnya, ya, mau dia bengkok ke mau dia lurus, kalau akhirnya alif pasti harokatnya muqaddarah, pasti. Amerika, oke, harokat akhirnya apa? Dhammah. Nggak ada apa-apa, sama kayak alba itu, dhammah, cuma dhammahnya muqaddarah. Fi Amerika, ini harokatnya akhirnya apa? Kasroh, ya, kasrohnya muqaddarah. Min Amerika, ini juga sama, ya, kasroh harokat akhirnya, tapi kasrohnya muqaddarah. Ila Amerika, begitu juga sama, ini juga sama ya, harokat akhirnya kasroh muqaddarah. Asalnya ila Amerika i gitu ya, ada kasrohnya sini cuma nggak bisa muncul, ya, karena itu kaidah tadi alif nggak bisa nerima harokat apapun, ya. Siapa yang mengharokatkan alif maka dia salah, ya, karena alif tidak bisa dikasih harokat. Tapi dulu kecil saya tuh diajari waktu belajar Iqra ya, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u gitu ya. Salah itu ya, ternyata alif nggak bisa dikasih harokat. A, i, u itu bukan alif, itu hamzah ya. Yang dikasih harokat itu adalah hamzah. Oke, lanjut. Almania. Almania artinya negara Jerman. Ya, Amerika negara Amerika ya. Almania artinya negara Jerman. Ini bukan alif lam. Ini hamzah lam. Almania. Jadi kalau dikasih alif lam, Almania gitu. Ya, jadi ini memang polos tanpa alif lam. Almania harokat akhirnya dhammah muqaddarah, karena ada alif di akhirnya ya. Fi Almania juga sama, harokat akhirnya kasroh sama kayak yang di atasnya. Min Almania ila Almania, harokat akhirnya kasroh muqaddarah semuanya. Nah, ini yang tiga ini, al-mustashfa, Amerika, Almania, dan teman-temannya yang lain kayak Musa, ya, nama nabi ya, Musa, Isa, itu harokat akhirnya kasroh. Ya, afwan, huruf terakhirnya fathah. Maksud saya ngomongnya huruf terakhirnya alif. Ini udah bersalah-salah saya ngomongnya nih. Huruf terakhirnya alif, ya. Huruf terakhirnya alif ini disebut dengan isim maksur. Ya, boleh dicatat teman-teman. Ini juga udah udah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Ya, kata isim yang diakhiri dengan alif, mau dia lurus mau dia bengkok, maka ini disebut dengan isim maksur ya. Isim maksur harokatnya pasti muqaddarah, pasti ya, mau dia kasroh mau dia fathah mau dia dhammah ya. Tahu ini kasroh dhammah fathah dari mana? Kan nggak kelihatan. Taunya dari posisi kata ya, taunya dari posisi katanya. Fi Amerika, ini udah kita tahu di akhirnya pasti kasroh. Kenapa? Ada huruf jar fi. Nah, ini yang menyebabkan kita tahu. Jadi ada indikasinya ya. I'rab harokat akhir suatu kata itu bisa muncul karena ada indikasinya, kenapa dia di dhammah, kenapa dia di kasroh, kenapa dia di fathah, karena ada sebab-sebabnya. Nah, jadi salah satu keistimewaan belajar bahasa Arab ya, antum bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab ya. Kalau orang nggak paham bahasa Arab, nggak belajar, antum tanya Amerika harokat akhirnya apa? Wah, Amerika nggak ada harokat akhirnya sukun di sini nih. Nah, itu penglihatan pakai mata normal ya. Ya,
Nah, kalau antum udah belajar bahasa Arab, antum punya mata batin ya. Amrika harokat akhirnya apa? Dhammah. Dhammah dari mana? Belajar bahasa Arab dulu biar tahu ya. Fi Amrika ini harokat akhirnya kasroh. Nah, udah tahu antum ya. Harokat akhirnya kasroh. Kasroh muqaddarah namanya. Ya. Beda sama mabni. Awas, ini kadang ada yang suka nggak bisa membedakan. Ya, antara harokat muqaddarah sama mabni. Ya. Kalau mabni itu memang dia nggak berubah sama sekali, ya, tidak berubah. Kalau ini berubah, cuma perubahannya tidak bisa dinampakkan. Mau kita paksakan pun nampak nggak akan bisa, ya. Kalau mabni min aina, ya, min aina ini mabni, bukan min aini ya. Min aina anta, dari mana kamu, gitu ya. Min aina, aina di sini kok nggak kasroh padahal ada min, ya karena dia mabni. Nggak bisa kita katakan harokatnya muqaddarah. Muqaddarah dari mana, kan nggak ada alif di akhirnya, ya. Jadi itu mabni. Kalau yang ini mu'rab. Ini berubah teman-teman, ini berubah. Amrika, fi Amrika, min Amrika, ila Amrika, ini berubah, ya. Berubah tapi perubahannya tak terlihat, tidak nampak. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya. Nah, tinggal 2 latihan lagi nih. Tinggal ini Iqra waktub sama ini latihan yang ke-6 yang mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ini pembahasan masih ada beberapa nih yang harus kita bahas seperti zorof ya, amama dan kholfa, ini juga penting ya. Ini berkaitan nanti sama khobar syibul jumlah di latihan ini. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan nih. Afwan Ustaz, mau nanya, cara nulis li ibnu soal 8 itu nggak disambungkan tulisannya, libni maksudnya. Oke, pertanyaan bagus. Dari Nur Laili. Apa Ustaz? Iya, ada yang mau nanya? Mau nanya isim maksur. Isim maksur itu apa Ustaz? Soalnya sinyalnya putus tadi. Oke, isim maksur. Saya jawab pertanyaan Mbak Nur Laili dulu ya. Ya. Tentang ini nomor 8. Ya, nomor 8. Ini pertanyaannya kan begini. Liman hadhihi sa'atu? Ya, punya siapa jam ini? Ya. Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Ya. Jam ini milik putranya kepala sekolah. Pertanyaannya, li dengan ibninya penulisannya disambung atau tidak? Ya. Li dengan ibni penulisannya disambung atau tidak? Oke. Pertama kita harus paham bahwa asalnya setiap kata itu harus dipisah antara satu kata dengan kata yang lain. Itu hukum asalnya. Baitu dengan al-falahi ini harus dispasi. Kenapa? Karena beda kata. Baitu, bintu ini ya. Bintu dengan al-falah ini harus dispasi. Kenapa? Karena bintu kata tersendiri, al-falah juga kata tersendiri. Ini hukum asalnya. Dan ada pengecualian di sini, ya. Kecuali jika kata tersebut terdiri dari satu huruf, maka dia harus disambung. Jadi satu huruf itu nggak bisa sendirian, harus ditopang, gitu ya. Harus ada temennya, ya. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu nggak bisa jomblo, harus ada pasangan, harus ada temennya. Ketika dia sendiri, dia harus nyari temen yang bisa disambungin. Li ini kan sendirian, li gitu ya, li sendirian. Ini nggak bisa berdiri, dia harus disambung. Ya, jadi ingat ya, huruf Arab itu tidak bisa nulis dalam sebuah kalimat satu huruf ditulis sendirian, itu nggak bisa, harus disambung, ya, harus disambung. Paham ya teman-teman ya? Harus disambungin. Oke, jadi itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang isim maksur ya. Tadi karena sinyalnya nggak bagus ya. Isim maksur itu apa? Isim maksur itu adalah isim
ya yang diakhiri oleh huruf alif. Ya, apapun jenis alifnya. Mau alif yang bengkok, mau alif yang lurus kayak gini, ini semuanya isim maksur. Ya. Dan alif yang ada di akhir isim maksur ini namanya alif maksuroh. Ya, namanya apa? Alif maksuroh. Alif maksuroh itu bisa bengkok, bisa lurus kayak gini. Ini juga alif maksuroh juga. Ya. Pokoknya yang ada di akhir isim kayak gini, al-mustashfa, Amerika, ini namanya alif maksuroh. Kata ini disebut dengan isim maksur. Ya, kata yang diakhiri dengan, ini cuma penamaan aja ya. Penamaan aja. Ya, penamaan aja. Sebenarnya hakikatnya sama aja hukumnya, itu kayak kata ya al-baitu gitu kan, sama, dia diakhiri domah juga, cuma domahnya nggak kelihatan gitu aja. Ya. Fil baiti kasroh, fil mustashfa kasroh juga sama sebenarnya, cuma bedanya kasrohnya nggak kelihatan, itu aja. Jadi sama-sama majrur, sama-sama marfu, sama kayak kata pada umumnya, cuma beda di namanya aja. Kalau di akhir kayak gini, ini namanya, kalau di akhirnya ada alif kayak gini, ini namanya isim maksur. Dan harokatnya semuanya muqaddarah. Ya, semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Ya, karena alasan tadi itu ya, alif tidak menerima harokat. Sebagian orang mengatakan isim maksur itu yang alif maksurah itu yang bengkok. Ya, yang bengkok ini namanya alif maksurah, yang lempeng ini namanya alif biasa katanya. Nah, ini termasuk salah ya. Ya, termasuk kesalahan ya, teman-teman ya. Alif maksurah memang ada yang bengkok. Ini yang lempeng juga bisa dikatakan alif maksurah selama dia ada di akhir kata. Ya, selama ada di akhir kata. Ya. Bedanya kalau alif yang bengkok ini emang selalu ada di akhir, nggak pernah ada di tengah. Silahkan antum cari kata dalam bahasa Arab dengan alif yang bengkok tapi di tengah, itu nggak akan nemu. Ya, tidak akan nemu. Alif bengkok kayak gini pasti adanya di ujung. Beda dengan alif yang lempeng, dia bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau di depan nggak bisa. Ya, kalau di depan ini gimana nih? Al-mustashfa ini kan di depan. Ini sebenarnya bukan alif, ini hamzah wasol ya. Ini hamzah wasol. Alif lam itu sebenarnya namanya doang alif lam. Hakikatnya dia adalah hamzah wasol. Alif itu cuma ada 2 tempat. Ya, buat dia cuma ada 2 tempat. Pertama di tengah kata, yang kedua di akhir kata. Di depan kata nggak bisa. Oke, itu sepintas tentang alif maksurah dan isim maksur. Wallahu alam. Ya, ada lagi yang mau nanya? Jelas ya teman-teman ya, insyaallah ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.